para senior, para sejawat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim meskipun secara virtual untuk sekaligus juga kita sharing ya, kita berbagi informasi berkenaan dengan banyak hal yang saya pikir akan sangat bermanfaat sekali nanti bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang layak kita bersyukur kepadanya. Ada banyak sekali nikmat yang telah kita terima darinya. Dan kita juga memuji alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemahasempurnaannya. Kita ini mau dikasih apa saja oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap terpuji karena Allah adalah zat yang memiliki segala kesempurnaan. Alhamdulillah saya melihat ada Ustadz Dr. Ahmad Syahri, beliau dari jauh dari Kalimantan Utara ya. Kita bisa berjumpa di sini, Masya Allah ya. COVID-19 ini ternyata membuat banyak orang berkreativitas sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan virtual seperti ini yang dulu sebelum masa pandemi kita mungkin susah sekali ya untuk bertemu ya. Saya juga melihat ada Dr. Sandi ya, spesialis bedah plastik beliau ini kan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Dr. Fauzan, spesialis jantung. Siapa lagi nih? Yang lain-lain saya masih belum familiar ya nama-namanya ya. Ada Saharudin ya, spesialis bedah. Nah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini. Dan juga saya pikir para sejawat sekalian dengan berbagai macam spesialisasinya dan keahliannya, kita pada pagi hari ini akan berbincang-bincang santai ya. Jadi materi kita yang akan kita diskusikan nanti, akan kita bicarakan, ini adalah berkaitan dengan Quran Surat Ali Imran ayat 133. Nah, saya minta tolong kepada Mas Ganes untuk bisa di share screen-nya. Ya, silakan di share materinya. Nah, ini dia. Jadi materi kita tentang Surat Ali Imran ayat 133, saya kasih judul Nakes Merindukan Surga. Sebenarnya bukan cuma nakes yang merindukan surga, tapi oleh karena kita ini sebagai tenaga kesehatan yang sehari-hari berhubungan dengan segala macam kesibukan di dunia kesehatan, ya maka kita ingin mengingatkan bahwa kita ini sebenarnya juga merindukan surga ya. Barangkali di sini juga ada yang bukan nakes ya. Jadi mohon maaf ini materinya dibikin lebih dulu ya. Kemudian ternyata ada undangan atau ada hadirin yang bukan nakes, nggak apa-apa. Jadi ini nakes dan non nakes yang rindu surga begitu barangkali ya Dr. Fauzan ya. Baik, slide berikutnya. Ini ada beberapa situasi yang kami coba untuk sodorkan kepada penjenengan semua. Ada 3 situasi yang ini mungkin seringkali ada di sekitar kita ya, atau orang-orang yang dekat dengan kita. Mudah-mudahan jangan kita lah yang mengalaminya. Ada seorang dokter muslimah yang baru lulus, kemudian dia ditawari bekerja di luar kota, sedangkan orang tuanya sudah sepuh dan ingin anaknya yang sematawayang ini segera menikah dengan cowok pilihan ayah ibunya yang ternyata cowok itu berbeda agama. Nah, sedangkan pria ini seorang pengusaha perkebunan yang sudah mapan. Saudara-saudara sekalian, para sejawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini adalah situasi yang ada banyak poin di situ ya. Yang pertama, dokter yang baru lulus itu tentu saja kepingin segera punya ini, punya itu dan seterusnya ya. Kemudian dia kepingin membahagiakan orang tuanya dengan cara mungkin tinggal tidak jauh dari tempat atau domisili orang tuanya tinggal,
kemudian juga dia kepingin untuk membahagiakan orang tuanya dengan jalan menikah dengan pria pilihan orang tuanya, kemudian peluang yang lain atau poin yang lain di situ, si pria calon yang dicalonkan oleh orang tua tadi itu seorang pengusaha sukses yang sudah mapan, dan poin berikutnya adalah pria ini berbeda agama, saudara sekalian ya. Nah, ini situasi yang pertama. Kira-kira ketika seorang yang merindukan surga itu akan memilih bersikap seperti apa gitu ya. Barangkali nanti akan ada banyak pendapat ya. Kemudian situasi yang kedua, saudara sekalian, seorang perawat PNS yang sudah lama bekerja di sebuah rumah sakit mendapatkan tawaran kredit mobil. Ya, tentu kita tahu lah kredit mobil ini kebanyakan dengan akad-akad tertentu yang biasa juga di situ ada unsur ribanya, ya, unsur ribanya, ada bunga. Sebenarnya keluarga mereka sudah cukup qanaah dengan kondisi mereka yang selama ini belum punya mobil, akan tetapi keberadaan ibunya yang harus cuci darah setiap minggu 2 kali itu membuat dia kepikiran untuk mempunyai sebuah mobil. Jadi ini peluangnya seperti itu ya. Kemudian situasi yang ketiga, ada seorang dokter yang bekerja di sebuah klinik swasta, di mana beliau diminta membuat surat keterangan sakit oleh Pak Lurah setempat. Ya, ini Pak Lurah ini sudah kenal baik sama si dokter ini ya. Buat anaknya Pak Lurah yang tidak masuk kerja karena habis berlibur ke rumah kerabatnya di kampung. Jadi situasi yang ini mungkin sering ya kita alami ya, kita dimintai surat keterangan sakit ya oleh orang-orang yang dekat sekali dengan kita, orang yang mungkin kita hormati, orang yang kita pokoknya dekat sekali lah sama kita. Sedangkan surat istirahat tadi sedangkan yang bersangkutan tidak benar-benar sakit ya, dia mungkin habis berlibur atau mungkin dia habis ngapain gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh dokter yang dimintai surat tadi? Mungkin Mas Grifan sering ngalamin ya yang ketiga ini. Sangat sering ini kayak seperti ini. Iya, kita dimintai surat yang abal-abal gitu ya. Iya. Baik, sebelum menjawab itu semua, saudara-saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin ada baiknya ke slide berikutnya dulu aja. Monggo Mas Gadis. Ya, di dalam surat Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Nah, jadi kita hari ini kan membicarakan nakes ataupun non nakes yang merindukan surga. Nah, sebenarnya kalau dalam situasi-situasi yang seperti tadi di slide sebelumnya kita sebutkan, itu bagaimana sikap atau tindakan yang diambil oleh seorang yang merindukan surga dengan sebenar-benarnya gitu ya, bukan rindu surga sih tapi ya, jadi tidak ada tapi lah ya. Rindu surga yang sebenar-benarnya itu bagaimana? Sedangkan di dalam surat Ali Imran ini, saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah, Allah memberi peringatan kepada kita, wasari'u. Wasari'u ini merupakan perintah ya, dia merupakan fi'il amar yang segotnya segot jamak. Jadi wasari'u, bersegeralah kalian semua. Perintah dari Allah untuk apa? Untuk bersegera. Ya, bersegera. Bersegera menuju mana? Bersegera menuju ila maghfiratin, menuju kepada ampunan mirrabbikum dari Tuhan kalian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersegera menuju kepada ampunan Allah, ampunan Tuhan kita. Zat yang rabbikum gitu ya, zat yang telah selama ini memelihara kita, memberi makan, minum kita, melindungi kita dari COVID termasuk di dalamnya ya, memberikan berbagai macam kebahagiaan kepada kita dan seterusnya. Itulah Tuhan yang kita diminta oleh Allah, diminta olehnya sendiri untuk bersegera mendapatkan ampunannya. Jadi mendapatkan ampunan dari zat yang selama ini telah memelihara kita. Kemudian yang kedua, wajannatin, dan kita diminta oleh Allah diperintahkan untuk bersegera menuju wajannatin, kepada surga. Ya, yang mana Allah memberikan penjelasan tentang surga ini kepada kita. Arduha, yang luasnya surga itu adalah as-samawati wal ardu, beberapa langit dan bumi. Beberapa langit dan bumi. Karena as-samawat itu kan jamak muannas salim ya, ada alif taknya di situ. Beberapa langit dan bumi. Luar biasa sekali ya ayat ini, dan pasti memang ayat-ayat yang lain pun juga sama luar biasa.
Di situ Allah memberitahukan kepada kita sesuatu yang mungkin kita sangat senangi ya. Dr. Grifan itu kalau seandainya punya, disuruh milih ya, punya lahan yang di situ ada rumahnya, ada kolam renangnya, ada kebunnya, ada lapangan tenisnya barangkali ya. Itu kalau misalkan ukurannya yang kecil dengan ukurannya yang luas itu kira-kira pilih mana? Ya manusiawinya yang luas, Mas. Pilih yang luas pastilah ya. Pilih yang luas. Masalah membersihkan itu nanti masalah yang berikutnya ya. Masalah pemanfaatan masalah yang berikutnya. Pokoknya yang penting punya luas dulu ya. Mau nanti kolam renangnya itu dipakai mau enggak gitu ya, mau nanti lapangan tenisnya dipakai apa enggak, itu masalah yang berikutnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memang memberitahukan kepada kita yang surga itu loh luasnya itu as-samawati wal ardh. Ya. Ini para ulama memberikan penjelasan mengenai as-samawati wal ardh ini, bahwa itu adalah ardu itu jadi kalau ada sebuah lahan gitu ya, sebuah lahan yang 2 dimensi itu kan ada panjang, ada lebar. Nah, ardu itu lebar. Ardu itu lebar. Jadi lebarnya, bukan panjangnya. Lebarnya itu adalah selebar langit dan bumi. Ya, selebar langit. Nah, bagaimana luasnya? Ya. Panjangnya lebarnya gitu ya. Apalagi panjangnya gitu. Bagaimana panjang itu? Pasti lebih panjang. Jadi ini adalah merupakan mubalaghah ya, sebuah mubalaghah untuk memberikan kesan kepada kita bahwa surga itu pokoknya sak luas-luasnya lah, sak luas-luasnya yang ada di dalam benak kita. Luas banget, sangat-sangat luas sekali. Jadi kalau pada saat ini oleh karena satu dan lain hal kita masih belum memiliki lahan yang luas, ya surga itu luas saudara sekalian ya. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala uiddat lil muttaqin, yang itu disediakan bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada tiga kasus yang ada di slide sebelumnya tadi, bahwa ketika kita semuanya mampu untuk memilih jalan takwa, ya, memilih jalan takwa, maka insya Allah yang disediakan oleh Allah buat kita itu adalah surga yang arduhas samawati wal ardu, ya, luasnya lebarnya itu selebar langit dan bumi, subhanallah. Ya. Jadi saudara sekalian dirahmati Allah, ketika misalnya kita pada situasi yang pertama tadi ya, ditawari dengan atau dicalonkan dengan seorang pengusaha perkebunan yang mapan ya, tentu kalau kita berbicara pengusaha perkebunan itu bukan lahan yang sempit, yaitu pasti lahan yang sangat luas sekali. Ketika kita tepat di dalam memilih memilih jalannya, maka kita akan mendapatkan surga. Ya. Entah itu kita akan mendapatkan di dunia lahan seluas kebunnya pengusaha tadi ya, plus nanti akan mendapatkan lahan yang arduhas samawati wal ardu di surga, ataukah kita hanya akan mendapatkan salah satu dari keduanya. Nah, itu nanti akan kita mudah-mudahan kita bisa bicarakan ya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang ketiga itu kan biasanya kita oleh karena faktor sungkan ya, oleh karena faktor segala macam lah ya, maka kita kepingin untuk memberikan sesuatu yang dia inginkan, yaitu surat keterangan sakit padahal dia nggak sakit. Padahal bandingan yang akan kita dapatkan itu adalah surga yang luasnya atau lebarnya selebar langit dan bumi. Oke, jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai macam situasi, termasuk juga dalam 3 situasi di atas. Kita diperintahkan oleh Allah taala untuk bersegera menuju ampunan dan surganya yang luasnya atau lebarnya selebar samawati wal ardh. Oke, slide berikutnya, Mas Kenis. Nah, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tadi Allah menyebutkan tentang maghfirah ila maghfiratin mir rabbikum gitu kan. Basari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Apa sih maghfirah? Maghfirah itu maknanya di dalam ayat ini adalah kalau kita mendapatkan maghfirah dari Allah taala, maka kita ini maknanya terbebas dari siksanya gitu. Kalau kita mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah, maka maknanya kita terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, dalam tadi kan ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin gitu ya, dan menuju ke surga, bersihkan untuk menuju ke surga.
Nah, surga dalam ayat ini konteksnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ganjaran yang Allah berikan, balasan kebaikan yang Allah berikan kepada kita atas perilaku kita, pilihan-pilihan kita di dalam kehidupan kita ini yang menempuh jalan takwa. Karena nanti surga tadi itu akan diberikan kepada orang-orang yang takin, ya. Jadi dua hal ini, saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah, yang kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk bersegera menuju kepadanya, yaitu ampunan. Yang dengan ampunan itu kita akan terbebas dari siksa Allah dan menuju kepada surga, yang mana surga itu merupakan pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perilaku kita yang sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Allah Taala. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah, ada seorang ulama, Wahbah Az-Zuhaili, ya, beliau memberi catatan di dalam kitab tafsir beliau bahwa manusia akan masuk surga jika sudah bersih dari dosa, gitu kan? Sehingga sebelum masuk surga manusia harus mendapatkan ampunan dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mendapatkan surga yang arduha as-samawati wal ardh itu, kita harus mendapatkan maghfirah dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat tadi disebutkan secara berurutan oleh Allah taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, gitu kan? Ila maghfiratin dulu, ampunan dari Allah taala, dan wa jannah, dan surga. Yang mana luas surga tadi adalah seperti langit dan bumi. Itu maknanya makna mubalaghah, ya. Jadi sangat-sangat luas sekali, dengan ukuran yang apa namanya, ukuran yang terluas dijangkau oleh manusia itu apa tuh? Ya langit dan bumi itu, ya. Apalagi kira-kira yang enggak ada. Jadi itulah ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita bersegera, jangan ditunda, ya, bersegera. Bersegera menuju mana? Menuju ampunan Allah dan menuju ke surganya. Dengan apa ampunan dan surga itu akan bisa kita raih? Slide berikutnya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ampunan tadi ini akan bisa diraih kalau disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau ini seorang sahabat Rasul, bahwa surga ini atau ampunan ini, ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dapat diraih dengan Islam atau dengan taubat. Jadi tanpa Islam, saudara-saudara sekalian, ampunan Allah tidak akan pernah bisa diraih. Sebaik apapun orang itu, ya kan? Kita melihat orang ini suka berkata jujur, mungkin suka memberi ini itu, ya. Baiklah orang ini pokoknya dalam pandangan manusia. Akan tapi dia bukan orang Islam, maka dia tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Sehingga oleh karenanya dia tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga. Ya, karena inilah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa maghfirah itu dapat diraih dengan Islam. Maknanya apa? Saudara sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuju kepada Islam dengan segera. Ayo kita masuk Islam, ayo kita menjalankan semua aktivitas yang kita jalani sesuai dengan Islam, sesuai dengan agama Islam. Dan dengan taubat, gitu ya. Dengan bertaubat, maka kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang itu merupakan kemaksiatan kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah Ta'ala, maka kita bertaubat. Seterusnya dirahmati Allah, itu yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, bagaimana cara mendapatkan maghfirah dari Allah. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah juga memberikan penjelasan kepada kita mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan maghfirah, yaitu dengan cara mengerjakan semua hal yang difardukan oleh Allah. Semua hal yang diwajibkan, sholat 5 waktu, berkata jujur, menutup aurat baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, kemudian apalagi menunaikan puasa, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, saum Ramadan dan seterusnya, ya, berbakti kepada orang tua kita, menjaga keluarga dari api neraka, menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka, kemudian berdakwah. Ini semua adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita tunaikan sekalian untuk bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam ayat tadi kita diperintahkan untuk segera, ayo segera, jangan ditunda. Nah, kemudian yang ketiga, menurut Al-Khazin ini kita
untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala, ini beliau menyatakan bahwa yang dimaksud adalah kita diperintahkan untuk bersegera takbiratul ihram, maknanya kita bersegera untuk menunaikan sholat ya. Kemudian kita diperintahkan untuk segera menghiasi diri kita atau membangun keikhlasan ya di dalam diri kita. Kemudian kita diperintahkan untuk berhijrah ya. Kalau berhijrah waktu dulu ya hijrah yang dari hijrah secara makannya ya secara tempat ya hijrah dari Makkah ke Madinah pada saat itu. Kalau pada saat ini ya barangkali maknanya adalah berpindah dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau jihad ya kata beliau. Jalan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berjihad ya. Jihad di mana jihad ini ikhwan fillah pada saat ini ketika kita di tempat yang aman ya seperti di Indonesia ya jihad bermakna kita atau dengan makna perang itu ya enggak ada gitu. Kecuali kalau kita mungkin tinggal di Palestina sana gitu ya. Kalau kita tinggal di Suriah ya kita melawan orang-orang yang mengancam ya keselamatan kita, ya kita wajib untuk berjihad fisabilillah. Kalau nanti ada sebuah negara, sebuah institusi yang menerapkan syariat Islam secara total, secara total, maka jihad ini akan dipimpin oleh pemimpinnya saudara sekalian, oleh Al-Imamul Azam namanya, pemimpin besarnya, atau kalau dalam bahasa fikih itu namanya Amirul Mukminin atau Khalifah. Ya. Dialah yang akan memimpin jihad fisabilillah itu sehingga kita akan mendapatkan maghfirah dengan berjihad fisabilillah itu. Nah, kemudian yang keempat ada Abu Thayyib Al-Kinuji di mana beliau menjelaskan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala tadi adalah dengan jalan mengerjakan semua amal soleh. Amal soleh itu apa? Soleh itu bahasa Arab ya, maknanya cocok. Ya. Semua amal yang cocok. Cocok dengan apa? Cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cocok dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam situasi yang di atas tadi, saudara sekalian hormati Allah, dalam 3 situasi tadi, kita akan menjawab situasi itu dengan jawaban yang soleh gitu ya, dengan jawaban yang cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tindakan di dalam 3 situasi tadi itu atau situasi-situasi yang lain itu tidak soleh, tidak cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya kita menjauh dari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam ayat tadi kita diperintahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u itu bersegera menuju kepada maghfirah dari Allah dan jannah surga yang arduhus samawati wal ardh. Oke, bagaimana cara untuk menjadikan kita ini bisa menjawab ayat tadi itu dengan baik, gitu ya? Maka pada saat ini, saudara sekalian, ya godaannya banyak, gitu ya. Sedangkan dorongan ke kebaikan itu mungkin tidak banyak, ya. Godaannya banyak. Kalau dalam situasi yang di atas itu, ya dokter yang baru lulus itu biasanya gimana ya dalam memandang saya harus segera punya ini, segera punya itu ya. Itu setidaknya dulu saya alami ya. Nggak tahu kalau para sahabat sekalian ya. Setidaknya dulu saya mengalami itu ya. Dulu pada saat awal-awal lulus jadi dokter itu sudah terbayang waduh nanti begini begitu dan seterusnya ya. Godaan banyak ya. Kemudian kalau yang sudah lama jadi dokter barangkali teman saya sudah punya itu ya. Atau godaan banyak dari pasangan gitu ya, suami dirongrong itu oleh istrinya. Ayah itu teman ayah itu sudah punya apa itu? Ayah belum punya apa-apa dan seterusnya ya. Sedangkan dorongan ke kebaikan mungkin tidak banyak ya ketika kita hidup di dalam satu komunitas yang tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dorongan untuk menuju kepada kebaikan atau menuju kepada maghfirah Allah, ampunan Allah dan surga itu enggak banyak gitu ya. Bahkan mungkin malah sebaliknya, dorongan untuk menuju kepada sesuatu yang tidak peduli dengan ampunan dan surga itu malah lebih banyak. Apa itu? Dorongan untuk menjadi populer, dorongan untuk menjadi kaya raya, ya dorongan untuk dan seterusnya. Ya. Itu malah mungkin lebih banyak. Nah, bagaimana caranya menjadikan diri kita ini menjawab seruan Allah dalam surat
Ali Imran ayat 133 tadi dengan baik. Ya, sedangkan pada saat ini godaan banyak. Ya, godaan itu banyak. Sedangkan dorongan untuk menuju kepada ampunan Allah dan surga itu tidak banyak. Ya, slide. Ya. Kemudian apa sih yang akan kita lakukan, saudara sekalian? Kalau ini yang mungkin bisa saya formulasikan, ya barangkali nanti akan ada tambahan, ada masukan dari saudara-saudara sekalian ya. Jadi kalau yang saya formulasikan di sini adalah yang pertama kita tentu menstabilkan faktor internal kita, gitu ya. Meskipun godaan banyak, meskipun dorongan tidak banyak, tapi kalau faktor internal kita ini stabil, ya kita yakin bahwa yang menjadi misi saya itu adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan menuju ke surganya. Bahwa yang menjadi visi saya bukan cuma fit dunya hasanah, tapi juga wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena di dalam sebagaimana yang ada dalam surat Al-Baqarah yang ayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq, kata Allah. Dan di antara sebagian manusia itu ada orang-orang yang mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku, kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia ini hasanatan, kebaikan. Titik. Ya, visinya itu hanya fit dunya hasanah. Maka kata Allah, malahu fil akhirati min khalaq. Dia di akhirat tidak akan mendapatkan bagian secuil pun. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi orang ini yang visinya hanya di dunia, itu kata Allah Taala, wa malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak akan mendapatkan bagian secuil pun di akhirat nanti. Mengerikan enggak sih? Berapa sih usia kita di dunia ini, saudara sekalian? Tentu tidak terlalu panjang ya. Kalau mana ada seorang yang kepingin hidup sampai 200 tahun ya. Mana ada orang yang ya kalaupun seandainya ada orang yang hidup sebegitu lama ya pasti akan merepotkan sekali ya, dia tidak bisa mandiri dan seterusnya. Sedangkan waktu kita di akhirat itu sangat-sangat lama sekali ya. Perbandingannya antara waktu di dunia dengan akhirat itu adalah 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Perbandingan yang sangat tajam sekali sekalian. Jadi pada saat kita di dunia hasanah saja ya, di dunia saja yang hasanah, yang seandainya itu menjadi visi kita sekalian, maka kita akan mengabaikan yang ribuan tahun ya. Sedangkan di dunia cuman ya usia harapan hidup kita berapa sih sekarang? Tidak lebih dari 70 tahun ya. 70 tahun itu dibandingkan dengan 1 hari akhirat yang 1000 tahun itu masih sangat jauh sekali ya. Tidak sampai 1/10-nya sekalian. Sehingga kita pastilah tidak akan mengorbankan akhirat kita hanya sekedar untuk visi dunia. Ya, karena kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Untuk masa yang ribuan tahun itu, nauzubillah ya, mengerikan sekali. Dia tidak akan mendapatkan bagian di akhir. Nah, kemudian yang kedua itu tadi menstabilkan faktor internal kita. Kemudian yang kedua, bagaimana menjadikan kita untuk bersegera, untuk istiqomah, biar bisa bersegera menuju kepada ampunan Allah dan surga dengan amalia-amalia yang telah disampaikan oleh para ulama di atas, yaitu dengan mengkondisikan faktor eksternal. Kalau almarhum Ustaz Zainuddin ataupun Agim ya, Agim beritahukan kepada kita gitu ya, beliau beritahukan kepada kita bahwa kita ini bisa lah mengubah diri kita sendiri ya, tapi untuk orang lain kita mungkin tidak bisa. Kita bisa mengubah diri kita untuk menjadi baik, sedangkan kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menjadi sesuai dengan keinginan kita, saudara sekalian. Nah, untuk menstabilkan faktor internal tadi itu tentu kita membutuhkan ilmu yang banyak ya. Kenapa ilmu yang banyak? Karena dengan ilmu itu nanti kita akan bisa membangun visi tadi itu. Ketika kita tidak memiliki maklumat atau informasi sebelumnya tentang bagaimana dunia dan bagaimana akhirat, bagaimana perbandingan dunia, bagaimana perbandingan akhirat. Misalkan Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga, bahwa kenikmatan dunia itu ibarat
kenikmatannya kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga itu seperti jari-jari kita ini dicelupkan ke air laut, maka air yang tersisa yang menempel di jari-jari itulah saudara sekalian yang diibaratkan merupakan kenikmatan dunia. Sedangkan air sisa yang ada di lautan itu adalah merupakan kenikmatan di surga. Jadi sangat-sangat jauh sekali saudara sekalian. Mungkin tidak bisa dibandingkan ya karena sangat-sangat jauh sekali. Kemudian juga mengenai waktu tadi itu ya, satu hari di akhirat itu bandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Kemudian bagaimana kenikmatan surga, bagaimana siksa yang Allah berikan di neraka. Ini juga adalah merupakan maklumat atau informasi-informasi yang insya Allah akan bisa menstabilkan faktor internal kita. Sehingga visi kita yang ukhrawi tadi itu dan kemudian misi kita untuk mendapatkan maghfirah dan surga dari Allah Subhanahu wa taala itu akan sangat kuat sekali menghunjam di dalam benak kita, di dalam jiwa kita. Akan sudah mendarah daging pada diri kita. Sehingga sekuat apapun saudara sekalian, faktor eksternal itu menggoda kita, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang merugikan untuk mendapatkan atau menjalankan misi dan visi tadi itu, maka tentu kita akan tetap konsisten, kita tetap akan istiqomah untuk mengejar visi dan misi kita yang sudah terbangun tadi itu. Nah, kemudian yang kedua, mengkondisikan faktor eksternal tentu saja. Faktor internal tadi untuk bisa mendapatkan maklumat kita dapatkan dari mana? Tentu kita dapatkan dengan mengkaji syariat Islam, mencari guru, ya bertanya kepada guru, ya ustadz atau ustadzah, bagaimana ini, bagaimana membangun visi dan seterusnya. Itu kita tanyakan kepada beliau-beliau yang memang sudah sangat sudah memiliki kemampuan atau memiliki maklumat terlebih dulu ya mengenai agama. Kita belajar ya, kita mengkaji Islam di mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul yang mulia menyatakan bahwa talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu, mencari ilmu itu merupakan fardhah, kewajiban 'ala kulli muslimin atas setiap muslim. Nah, setelah itu saudara sekalian tentu kita akan mengamalkan gitu ya apa yang kita dapatkan dari berupa ilmu agama tadi. Nah, kemudian yang kedua, sekalian, kita mengkondisikan faktor eksternal. Bagaimana caranya mengkondisikan faktor eksternal ya? Ada banyak cara ya. Ada faktor eksternal yang sifatnya atau skupnya itu mikro, ada yang faktor eksternal yang skupnya itu makro. Kalau untuk yang mikro ya barangkali kita mengkondisikan komunitas kita ya. Kita mencari komunitas, mencari teman yang teman kita, komunitas kita tadi itu mendorong kita untuk menuju kepada maghfirah Allah dan surganya. Jadi teman-teman pengajian, teman-teman yang baik, teman-teman yang tidak segan untuk memberikan nasihat kepada kita. Teman yang mengajak kita untuk menuju ke surga. Kalau yang masih jomblo ya mencari pasangan, suami atau istri yang agamanya baik, yang dia mendorong kita untuk menuju ke surga dan ampunan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mencarilah kelompok-kelompok pengajian yang mana dengan kelompok pengajian itu insya Allah kita akan terkondisikan, gitu ya, terkondisikan untuk menjadi baik. Ketika kita sedang aras-arasan sholat, kita sedang malas-malasan untuk sholat, maka kita diingatkan. Ketika kita ini sudah sedang tergoda dengan riba misalnya, kita juga akan ada yang mengingatkan itu nggak boleh, itu nggak baik, kalau nggak ridho dengan itu. Ketika kita tergoda untuk melakukan korupsi misalnya ya, maka ada yang mengingatkan kita jangan begitu ya, karena kata Rasul daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu an-naru aula, neraka itu lebih utama, nauzubillah. Janganlah kita ini memberikan asupan makanan kepada keluarga kita dari rizki yang haram ya, karena kata Rasul an-naru aula. Relakah kita ini untuk menjerumuskan orang-orang yang kita cintai, anak ataupun istri kita ataupun keluarga kita ke neraka? Tentu tidak. Nah, nasihat-nasihat seperti inilah saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi faktor eksternal yang baik bagi kita sehingga kita akan beristiqomah untuk menuju kepada ampunan Allah dan surga. Dan yang untuk faktor eksternal yang makro tentu saja kita
menginginkan ya, kita menginginkan untuk membangun faktor eksternal yang makro. Apa itu? Misalnya ya kalau riba itu diharamkan oleh Allah Ta'ala, dilarang oleh Allah Ta'ala, maka semestinya di lingkungan kita tidak ada koperasi-koperasi simpan pinjam atau bank-bank yang di situ ada bunganya, atau bahkan ya negara sendiri yang membangun atau mendapatkan dana untuk membangun negara ini dengan cara pinjam yang di situ ada bunga, yang itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi kita mesti mengupayakan itu dengan apa? Itu dengan dakwah. Kemudian kita juga mengupayakan bagaimana agar apa namanya ini situasi yang ada di sekitar kita. Jadi contohnya misalkan pendidikan gitu kan ya. Pendidikan ini kan kalau seandainya saudara sekalian kita bayangkan ya, pendidikan kita itu ada pendidikan yang visi dan misinya itu sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, untuk membangun kebahagiaan dunia dan di akhirat ya. Tentu pendidikan tadi itu akan sangat mengutamakan bagaimana menciptakan apa namanya menghasilkan outcome anak-anak didik yang baik ya, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya, yang kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulnya, kemudian cinta kepada syariatnya, kemudian mau taat dan mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tidak koruptor ya, tidak menjadi koruptor nanti ketika menjadi pejabat dan seterusnya. Nah itu tentu adalah outcome pendidikan yang menjadi standar atau menjadi apa namanya ini ukuran bahwa pendidikan yang ada di sekitar kita itu baik. Sekarang bagaimana? Masih belum seperti itu. Berarti kita mesti mengupayakan ya, mendakwahkan gitu ya, bagaimana agar faktor pendidikan yang memang sangat vital sekali untuk membangun karakter seorang nakes ataupun non nakes ya, itu untuk menjadi orang-orang yang mau bersegera, mau beristiqomah untuk bersegera menuju kepada maghfirah Allah dan menuju kepada surganya. Tentu itu dengan dakwah. Jadi bagaimana caranya biar kita ini istiqomah untuk menuju kepada maghfirah Allah dan surganya? Yang pertama kita membangun apa namanya kepribadian kita ya, karakter kita untuk menjadi kuat sehingga kita tidak gampang tergoda, dan yang kedua kita membangun lingkungan kita dengan cara berdakwah ya. Cara yang pertama tadi dengan cara mengkaji Islam, apa namanya meyakinkan diri kita dengan Islam ya, dengan konsep-konsep Islam, dan yang kedua caranya adalah membangun lingkungan kita, membangun komunitas ya, mencari komunitas dan juga berdakwah. Karena saudara sekalian, ketika kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum naro, perintah apa? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kan perintah dari Allah untuk menjaga diri kita dan apa namanya keluarga kita dari api neraka. Nah, kalau lingkungannya ini masih lingkungan yang apa namanya menjadi faktor confounding gitu ya, menjadi sesuatu yang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi untuk seseorang menjadi taat kepada Allah Ta'ala sehingga mendapatkan ampunan dan surga dari itu, tentu kita berat gitu ya untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, karena faktor confoundingnya masih sangat-sangat kuat sekali ada di sekitar kita. Maka kita hilangkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi yang sifatnya negatif tadi itu. Dengan apa? Dengan jalan dakwah ya, memperbaiki itu semua. Kemudian slide berikutnya. Ya, ini slide yang terakhir ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita sebagai nakes atau apapun kita nakes kah atau non nakes ya, untuk bersegera menuju maghfirah dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan 3 pertanyaan atau situasi yang di atas ya, di slide kedua tadi itu ya? Tentu kita sudah tahu jawabannya ya, bahwa menikah ya, mungkin Mas Ganes bisa naikkan lagi ke slide pertama tadi ya. Jadi menikah dengan seorang yang non muslim ya, seorang yang kafir, itu tentu adalah perbuatan yang haram ya. Allah tidak ridho dengan itu, sehingga pasti kita sudah tahu bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang bukan mendukung kepada kita untuk menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surganya. Loh, pria itu mapan loh Pak, eman-eman loh, sayang loh kalau nggak diambil loh, kebunnya luas ya, luas mana dengan surga Allah. Nah kan begitu ya. Kemudian yang situasi yang kedua saudara sekalian,
ini berkaitan dengan riba ya, sebenarnya berkaitan dengan riba. Jadi si perawat PNS tadi itu ditawari dan orang yang nawari itu datang terus ke rumahnya itu ya. Sering datang, sering WA ya, sering kirim WA, sering datang ke rumahnya gitu kan. Enggak bosan-bosannya gitu ya. Mungkin kita juga sering mengalami itu ya. Tawari kita kartu kredit lah apalah gitu ya. Ini berkaitan dengan riba ya. Dia kepingin membahagiakan ibunya, memudahkan ibunya untuk apa transportasi ke rumah sakit dengan cara membeli mobil ya. Jadi bagaimana apakah dia akan ambil tawaran kredit mobil dengan riba tadi? Tentu ketika visinya dia adalah visi ukhrawi, fit dunya hasanah fil akhirati hasanah, tentu dia akan lebih memilih untuk saya akan membeli mobil yang tidak ada bunganya ya. Entah itu membelinya dengan cash ataupun dengan kredit, tapi tidak ada bunganya. Apakah ada Pak membeli mobil dengan cara kredit yang tanpa bunga? Mungkin ada juga ya kalau kita jadi caranya mungkin begini, minta sama Ustadz Fauzan, Dokter Fauzan, saya tolong dibelikan mobil ya, nanti saya nyicil kredit ke jenengan tanpa bunga. Begitu ya Dokter Fauzan ya. Ya. Atau yang ketiga nih ya, seorang dokter yang bekerja pada sebuah klinik swasta diminta untuk membuatkan surat abal-abal, surat istirahat surat sakit yang palsu ya. Ini adalah berkaitan dengan berbohong ya. Kita tentu sudah tahu lah bahwa berbohong itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan diridhoi oleh Pak Lurah, Pak. Nah, kembali yang punya surga itu siapa? Pak Lurah kah atau Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang punya ampunan tadi Pak Lurah kah atau Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah beberapa situasi yang barangkali sering ya kita alami di dunia kesehatan dan kita harus memilih gitu ya. Oke, barangkali itu Mas Irfan yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Amin ya. Jadi kesimpulan dari kajian kita hari ini diambil dari surah Al-Imran ayat 133 tadi ya. Kalau boleh saya ulang, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan kajian kita pagi ini semakin memperkuat ketakwaan kita kepada Allah, terutama kita yang berkecimpung di dunia kesehatan, baik itu dokter, perawat, ataupun mungkin kawan-kawan lain dari bidang lain, baik itu di luar non kesehatan tadi, terutama ketika menghadapi situasi-situasi di mana dihadapkan terhadap kondisi pilihan godaan duniawi yang mungkin bertentangan dengan syariat Allah. Oke, masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Kita buka sesi tanya jawab mungkin ya Ustadz ya. Saya tahu ada dari rekan-rekan kawan-kawan yang ada yang mau ditanyakan mungkin, atau mungkin ada yang mau di-sharingkan terhadap tema kita hari ini. Silahkan waktu dan tempat dipersilahkan langsung ditanyakan kepada pemateri kita, Dr. Amin, spesialis mikrobiologi klinik. Mungkin Mas Irfan, ada teman-teman yang masih jomblo yang mengalami situasi seperti tadi itu ya, barangkali bisa berbagi tips ya kepada kita ya, atau ada teman-teman dokter yang lain yang juga mengalami situasi yang ketiga tadi, dimintain membuat surat sakit palsu tadi itu ya, barangkali punya tips yang bisa dibagi kepada kita ya, bagaimana cara menghindari itu ya. Iya. Oke. Silahkan teman-teman yang punya pengalaman mungkin bisa di-sharing di sini, bisa dibagi bagaimana tips-tipsnya tadi. Mungkin saya sedikit bagi ini Ustadz ya, supaya teman-teman yang lain ini. Jadi memang sering sekali ya, terutama kalau ini kaitannya mungkin tadi
kalau kita kaitkan hampir mirip dengan kalau bahasa anak muda sekarang tuh 3 ta ya, kayak tahta, harta, tahta. Wanita mungkin, kalau laki-laki, kalau sebaliknya perempuan pasangan ya. Jadi dihadapkan terutama ketika kita berhadapan yang punya kekuasaan ya, apalagi yang punya tahta itu kan, minta untuk bikin ini, wah agak repot juga ya. Cuman kita harus memang tegas, tapi tetap santun mungkin ya, karena kita kaitkan mungkin dengan unsur pidana mungkin. Karena membuat surat keterangan palsu itu ancamannya ya, selain ancaman akhirat tadi ya, ancaman di dunia pidana seperti itu. Jadi jangan sampai karena ketidaknyamanan kita tadi yaitu berakibat nanti kaitan dengan unsur pidana. Mungkin itu sih pengalaman yang pernah Anda temukan. Silahkan kawan-kawan yang lain, ada mau yang saling berbagi atau ini? Iya. Persilahkan Kalau Mas kepada Irfan, cara menyampaikan ke orang yang minta surat fiktif tadi itu gimana? Cara menyampaikannya? caranya. Ya, waktu itu kebetulan memang yang paling sering memang terdekat kita ya, terutama wilayah lingkungan kerja ya. Mungkin pejabat di atas lah yang struktur. Jadi kita cukup sampaikan bahwa kegiatan tersebut atau mungkin perbuatan tersebut, maaf Pak, bukannya kita tidak mau bantu ya, cuman kalau misalnya hal seperti ini kita lakukan, ya kan, kita lihat lebih ke sosok orangnya. Kalau memang orangnya mungkin punya background atau sisi agama yang apalagi seiman dengan kita ya, bisa lah. Selain kita ingatkan tentang amanah, ya kan, jujuran, ya kita singgung tentang ya ini sudah masuk unsur pidana seperti itu kan. Jadi kita juga kesannya tidak hanya kadang orang cuma menganggap wah itu biasalah, cuman kita harus tetap mempertahankan integritas kita sendiri, ya kan. Jangan sampai ketika kita melakukan itu, ya kan, di belakang hari ya kan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau apa ya, yang ujung-ujungnya nanti yang dirugikan itu kita sendiri, dan tidak menutup kemungkinan beliau juga sebagai yang meminta surat tersebut akan mendapatkan keburukannya seperti itu. Itu sih, Ustaz. Iya, iya, itu dulu ya saya juga sering mendapatkan permintaan seperti itu ya pada saat masih jadi dokter umum ya, saya praktek ya. Waktu itu kalau saya ya itu saya sampaikan, Pak, dosa saya itu sudah banyak sekali Pak, sudah numpuk gitu ya. Nanti kalau jenengan tambahi dengan membuat surat fiktif ini, jenengan tidak kasihan saya, ya. Dosa saya bertambah lagi itu. Saya begitu ya. Dan alhamdulillah setelah kita sampaikan begitu, akhirnya orang tahu, oh kalau ke dokter Amin pastilah tidak akan mungkin mau membuatkan surat istirahat palsu. Tapi kalau kita pernah sekali aja kita membuatkan itu ya, itu nanti akan berulang kali mereka akan meminta. Terus cara yang kedua itu mungkin bisa ditempuh juga ya, menjadi dokter mikrobiologi kali ya. Karena kalau dokter mikrobiologi itu kan apa yang dikerjakan? Jadi kan yang dikerjakan berhubungan dengan virus, dengan bakteri, dengan jamur itu kan tentu bukan dia tidak akan mau lah. Atau menjadi dokter seperti dokter Dodi, ini ada dokter Dodi di sini, saya dari Ngawi yang sekarang lagi mengambil spesialis andrologi di Surabaya. Jadi dokter spesialis andrologi saja gitu ya. Kenapa? Karena kalau surat keterangan istirahatnya itu dari dokter andrologi, itu jangan-jangan nanti dikira orang yang sakit begitu ya. Jadi akhirnya malu juga itu. Oke. Jadi memang kita harus yakin ya, harus pede saja dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kita menjadi visi kita tadi itu, kita tidak akan
mau untuk membuatkan ya. Sekali kita tidak mau, insya Allah orang juga akan mau tahu lah ya dengan kita ya. Oke, ini ada yang bertanya ini Ustaz iya, dari Dr. Afrianti Sandi, spesialis bedah plastik. Bertanya, mau saya bacakan Ustaz? Boleh. Supaya teman-teman yang lain mendengar juga mungkin. Jadi Assalamualaikum Ustaz Dr. Amin, izin bertanya, bagaimana caranya kita untuk mengingatkan para pimpinan manajemen rumah sakit agar segala kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pengalaman di rumah sakit terkait kebijakan terhadap ijarah nakes dan tata laksana pasien. Jazakallah khairan Ustaz. Silakan Ustaz Dr. Amin. Oke. Baik, terima kasih Dr. Sandi. Jadi sebenarnya kan ketika kita melihat ada ketidakberesan ya, kemungkaran lah ya dalam bahasa agamanya, maka Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada kita fal yughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Akan tapi fa illam yastati, jika enggak mampu maka fabilisanihi, maka dengan omongan, dengan lisannya. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu lagi fabiqalbihi, maka dengan hatinya, ya, tidak sepakat dengan apa yang dilakukan kemungkaran di depan kita, akan tapi wadzalika atqul iman. Hal yang demikian ini adalah selama-lamanya iman. Jadi di sini yang disampaikan oleh Dr. Sandi adalah ada kebijakan terhadap ijarah nakes atau ijarah itu cara berhubungan muamalat, masalah terkait dengan pembayaran gitu kan ya, terutama sekali itu ya, yang bermasalah, yang tidak syar'i, atau tentang tata laksana pasien yang mungkin tidak tidak profesional gitu ya. Seharusnya pasien itu sudah dipulangkan ya, tapi oleh karena satu dan lain hal tidak boleh dipulangkan, atau sebaliknya pasien seharusnya belum dipulangkan oleh karena masih sakit ya, tapi oleh karena mungkin jatah dari BPJS sudah habis ya, barangkali harus dipulangkan, harus dirujuk dan seterusnya. Nah, itu adalah beberapa bentuk kemungkaran yang ada di sekitar kita ya. Ketidaksesuaian dengan syariat secara langsung atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip kerja yang profesional gitu ya. Di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja itu secara ahsan ya, secara ahsan itu maknanya, atau secara ihsan itu maknanya adalah dengan standar yang terbaik gitu ya, dengan standar yang terbaik. Kalau sebagai seorang dokter, maka dengan standar yang paling update dan yang paling mungkin untuk dilaksanakan di tempat kita bekerja ya, yang paling update dan yang paling mungkin. Yang paling update mengkultur semua pasien yang mengalami infeksi. Tapi apa daya di tempat saya tidak ada instalasi mikrobiologi misalkan begitu. Berarti kan yang update tidak bisa dijalankan gitu kan, ya yang paling mungkin. Nah itulah saudara sekalian, bagaimana cara kita menghadapi manajemen yang memiliki kebijakan yang tidak cocok secara syar'i secara langsung ataupun yang tidak cocok dengan standar profesional. Maka karena kita ini bukan seorang yang pengambil kebijakan, maka fabiyadihi mungkin tidak bisa kita laksanakan gitu kan. Tapi kita masih memiliki lisan ya, masih memiliki peluang untuk menyampaikan kepada pihak manajemen gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah menyampaikan saja bahwa apa yang menjadi kebijakannya itu adalah sesuatu yang tidak syar'i. Ya, tentu tidak yang ditanyakan oleh Dr. Sandi pasti bukan itu ya, bukan ya sudah tahu lah Pak kalau harus disampaikan ya, harus dinasihati. Jadi begini, kalau yang saya alami selama ini, saya itu di rumah sakit ya, atau dulu di puskesmas saya. Dulu di puskesmas saya itu bukan pimpinan puskesmas, saya itu dokter yang bukan pimpinan puskesmas. Nah, pimpinan puskesmas itu sering membuat kebijakan-kebijakan yang tidak cocok gitu dengan syariat, yang memarkup lah, yang kayak gitu-gitulah. Kemudian nanti uangnya dibagi-bagi ya kepada kita gitu. Nah, saya itu sejak awal sudah memposisikan diri sebagai orang yang religius gitu. Yang religius. Jadi akhirnya orang mengenal saya sebagai orang yang religius yang pasti tidak suka lah dengan yang begitu-begitu.
Dan benar saja ketika mereka membuat kebijakan-kebijakan seperti itu ya, maka saya ingatkan. Tentu ketika secara psikologis ya, ketika saya mengingatkan bagi mereka, oh ini memang Dokter Amin orangnya religius gitu. Jadi ya wajarlah kalau mengingatkan dengan pendekatan syariah, dengan pendekatan pahala dan dosa, dengan dan seterusnya itu ya. Jadi mereka akhirnya menganggap itu ya wajar kalau Dokter Amin begitu. Dan sejak saat itu ya saya nggak pernah diajak rembukan. Saya nggak pernah diajak rembukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang tidak syar'i dari itu. Ya setidaknya kita sudah menyampaikan ya. Apakah berhasil? Bisa iya, bisa enggak ya. Kalau saya dulu nggak berhasil ya. Saya dulu nggak berhasil. Mereka tetap menjalankan kebijakan itu, tapi setidaknya kita sudah gugur kewajiban gitu ya. Nah, bagaimana biar itu berhasil? Tentu dibutuhkan seperti yang tadi saya sampaikan tadi ya, membangun lingkungan yang kondusif, membangun pendidikan yang baik. Jadi selama ini coba pendidikan kedokteran ya, pendidikan keperawatan atau kebidanan atau pendidikan apapun itu jangankan untuk mendidik orang untuk betul-betul ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, hubbullah dan mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasul ya. Bahkan disuruh pakai jilbab saja itu loh. Sekarang ini murid-murid muslim ya disuruh pakai jilbab itu dipermasalahkan itu ya. Yang menyuruh pakai jilbab itu. Kenapa? Karena negara kita ini sekuler gitu. Negara kita sekuler. Visi dan misi pendidikannya itu bukan visi ukhrawi dan bukan visi untuk menciptakan anak-anak yang karakternya seperti yang tadi kita sebutkan, bersegera di dalam menuju kepada maghfirah Allah dan surga Allah. Bukan itu. Ya, maka kewajiban kita ini yang memang biar berhasil dakwah kepada pimpinan atau manajemen rumah sakit tadi itu, ya kita memang harus membuat pendidikan yang outcome-nya itu nanti seperti itu. Kemudian selain itu ada banyaklah faktor-faktor yang lainnya. Tapi setidaknya saudara sekalian, ini menjadi pemikiran kita ya, bahwa kita mesti membuat satu gambaran gitu ya, untuk bagaimana menciptakan atau membuat kondisi yang kondusif untuk menjadikan kita tadi itu dan juga orang-orang di sekitar kita baik ya, termasuk manajemen rumah sakit tadi itu. Kenapa mereka begitu ya? Karena mereka mungkin tidak punya ilmunya, atau mungkin mereka sudah punya ilmunya itu Pak, akan tetapi dorongan ya yang ada di sekitarnya itu bukan dorongan yang membangun visi dan misi yang baik tadi itu, tapi dorongan yang sebaliknya. Maka yang bisa kita kerjakan lagi apa? Mungkin membuat komunitas pengajian di rumah sakit. Ya, di rumah sakit selama ini ada bimbingan kerohanian yang itu masuk dalam poin-poin akreditasi ya. Mungkin bisa Dr. Sandi masuk melalui situ, ada pengajian rutin yang diselenggarakan setiap pekan sekali dengan mengundang manajemen dan seterusnya. Mungkin bisa seperti itu ya. Jadi nanti akan menjadi legal ya, bahwa di rumah sakit itu ada pengajian seperti itu. Saya pikir ada banyak sekali ya yang kita bisa jalankan ya, tapi intinya adalah kita sampaikan dengan cara yang terbaik yang kita mampu. Ketika kita masih belum memiliki cara yang terbaik, itu bukan berarti kita nggak mampu. Tetap kita sampaikan saja sekapasitas kita. Insya Allah kita akan menjadikan kewajiban kita untuk falyughayyirhu biyadihi tadi. Mungkin berkaitan Dr. Sandi. Atau barangkali ada tambahan dari ini, saya lihat ada Dr. Ano spesialis penyakit dalam ya, ada siapa lagi ini, ada Dr. Ahmad di dalam juga, ada Dr. Fauzan, barangkali bisa menambahkan. Ya, disilahkan pada Dr. Fauzan atau dokter yang lain, ada yang mau ditambahkan mungkin dari jawaban dari Ustaz Muhammad Amin. Bagaimana Dr. Afriyanti Sandi? Sudah. Jazakallahu khairan katsir. Amin. Atas jawabannya. Oke, rekan-rekan yang lain ada yang mau di-sharingkan atau didiskusikan mungkin? Masih ada waktu ya. Kata Dr. Fauzan ini bisa sampai 8.30 ini. Gimana kembalikan ke pemateri mungkin apa? Iya, kalau Gimana? Sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, ya barangkali kita bisa akhiri. Ya mudah-mudahan minggu depan kita bisa
berjumpa dengan dalam situasi yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Terima kasih atas perhatian sejawat sekalian. Terima kasih Mas Rifan. Sama-sama. Kurang lebihnya tentu banyak kurangnya ya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menjadi istiqomah, untuk bersegera menuju kepada maghfirah Allah dan kepada surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Begitu, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Istighfar, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Heru, apa kabar Dr. Heru? Dr. Heru Anastasi. Bisa